Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua dan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan adik-adik setiap hari. Oh iya, adik-adik pada saat ini akan memulai sekolah minggu ya. Ya, coba adik-adik serius, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak yang akan bercerita atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengar itu, adik-adik perhatikan, renungkan dengan baik, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman bagi langkah-langkah kehidupan adik-adik semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terang di rumah, terang di sekolah, terang. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Novi di ibadah online minggu ini. Bagaimana adik semua kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke adik-adik, minggu ini kita akan memperingati hari Pesta Kosta. Tapi sebelum itu, Kak Novi akan mengajak adik semua untuk memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Hello Hello Hola Hola Ola Ola. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak akan mengajak adik semua untuk berdoa dan akan teman kalian yang memimpin doa. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami akan beribadah online. Tolong berkati kami selama kami beribadah online. Juga tolong pimpin ibadah sekolah minggu kami agar bisa berjalan lancar. Tuhan tolong juga
pimpin kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, gimana semua? Semangat ya. Bagus, kalau masih semangat, Kak Novi akan mengajak adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita yang bertema Pentakosta. Adik semua tahu nggak Pentakosta itu apa? Ya, kalau mau tahu, ayo kita mendengarkan cerita berikut ini. Tapi sebelum itu, Kak Novi mau mengajak adik semua untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Kau sudah memberkati kami dan kami bisa sehat-sehat sampai akhir ini ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak ya Tuhan. Berkati agar kakak-kakak bisa menjelaskan firman Tuhan dengan benar dan kami bisa mendengarkan dengan tertib dan juga benar. Dan semoga COVID-19 ini cepat berlalu ya Tuhan, agar kami tetap bisa bersekolah minggu seperti biasanya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Pentakosta, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Sepuluh hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan
hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Ada suara angin kencang dan lidah seperti nyala api yang hinggap pada masing-masing murid. Lalu mereka bisa berkata-kata dalam berbagai macam bahasa tentang kasih Tuhan. Roh Kudus telah merubah para murid menjadi berani. Hari turunnya Roh Kudus diperingati sebagai hari Pentakosta, yaitu 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Roh Kudus yang datang pada hari Pentakosta masih ada bersama-sama dengan kita semua sekarang ini. Ia membimbing, menolong, dan melindungi kita dimanapun kita berada. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini dari Yoel 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kakak ulang sekali lagi ya. Yoel 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Adik-adik, demikian cerita kakak pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang Kak Novi mengajak kalian semua untuk aktivitas. Ini dia aktivitas berikut ini.
sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Boleh disiapkan persembahannya. Tapi sambil mengumpulkan persembahan, kita akan nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah kita karena boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini boleh berguna untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk mama papa, kiranya Kau berikan kesehatan Tuhan, kelancaran bagi pekerjaannya. Tuhan, berkati juga opa oma Tuhan, berikan mereka kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan dunia saat ini yang sedang dilanda COVID. Tuhan, kiranya Kau bisa pulihkan agar bisa kembali seperti sedia kala. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Berkereta awan putih,
Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Bertelurlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi muridnya, dan menjadi muridnya. Berkereta awan putih, Yesus naik